Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat an-nafs, sifat-sifat jiwa. Allah sebutkan 3 sifat. Sifat yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan dalam kondisi ridha dan diridhai. Inilah sifat jiwa yang terpuji. Mutmainnah, tenang dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tenang dan yakin akan ada hari pembalasan. Tenang dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berseri-seri dan bergembira ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangat merasa berat ketika hendak melakukan kemaksiatan. Jiwa ini jiwa yang sangat terpuji. Dia adalah jiwa yang radhiyah, yang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang ridha dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang ridha Allah sebagai Rabb-Nya. Dan dia pun mardiyah dan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jiwa yang mengantarkan seorang masuk ke dalam surga. Adapun jiwa kedua, jiwa yang tercela yang Allah sebutkan dengan dikatakan sebagai ammaratun bisu, yaitu jiwa al-ammarah bisu, yang selalu menyeru kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sungguhnya jiwa senantiasa menyuruh kepada perbuatan-perbuatan buruk kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jiwa yang ingin agar keinginannya, hawa nafsunya dipenuhi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jiwa ini, nafsu ini punya banyak keinginan. Ada syahwat kemaluannya, ada syahwat pandangannya, ada syahwat pendengarannya. Banyak keinginan-keinginan haram yang ingin dia lakukan. Ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, ingin merasakan kelezatan-kelezatan dunia. Sementara kata Nabi SAW, huffatin nar bisyahwat, dan neraka diliputi dengan perkara-perkara syahwat. Siapa yang ingin masuk neraka, dia pasti merasakan kelezatan-kelezatan syahwat tersebut. Adapun yang masuk surga, kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu ini punya keinginan yang sangat banyak, maka dia menyuruh kita untuk mengikuti keinginan-keinginannya, sehingga akhirnya menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Adapun sifat jiwa yang ketiga yang disebut dengan an-nafsul lawwamah, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Jiwa yang mencela ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, bahwasanya jiwa yang mencela ini atau nafsul lawwamah bukanlah sifat jiwa yang ketiga, tapi dia adalah sifat dari nafsul mutmainnah atau an-nafs al-ammaratun bisu, al-ammarah bisu. Apakah sifat dari jiwa yang baik, yang tenang, ataukah jiwa yang buruk yang selalu menyeru kepada keburukan? Adapun dia menjadi sifat bagi an-nafsul mutmainnah, yaitu dia mencela. Mencela apa? Mencela jika seorang melakukan kemaksiatan, maka dia mencela. Kenapa kau melakukan kemaksiatan? Kenapa kau terperangkap? Kenapa kau terjebak? Kenapa kau mengikuti hawa nafsumu? Maka ini jiwa yang baik. Dia mencela orang yang salah ketika melakukan kemaksiatan. Demikian juga dia mencela jika seorang melakukan kebaikan hanya sedikit, maka jiwa tersebut mencela. Kenapa kau hanya sedikit bersedekah? Kenapa kau hanya salat malam hanya sebentar? Kenapa kau kurang baca Al-Quran? Kenapa dan kenapa? Dicelalah jiwa tersebut sehingga termotivasi untuk memperbaiki diri, untuk beramal kebaikan. Adapun al-ammarah, an-nafsul lawwamah, juga bisa menjadi sifat bagi an-nafsul ammarah bisu, yaitu sifat bagi jiwa yang buruk. Dia mencela ketika seorang melakukan keburukan, ngapain ikut-ikut melakukan kebaikan. Mencela ketika seorang tidak melakukan kemaksiatan, dia mengatakan kenapa kau tinggalkan kesempatan yang
besar ini untuk melakukan kemaksiatan? Kenapa kau tidak mencoba kemaksiatan? Dia cela. Kenapa meninggalkan kemaksiatan? Kenapa kau tidak merdeka? Saatnya kau merdeka, saatnya kau bebas, mumpung masih muda. Maka jiwa tersebut mencela ketika orang melakukan kebaikan atau ketika orang meninggalkan kemaksiatan, jiwa tersebut mencela agar dia terus melakukan kemaksiatan, maka jiwa ini motivasi orang untuk melakukan kemaksiatan. Pendapat yang lain menyatakan bahwasanya an-nafsul lawamah adalah sifat ketiga dari jiwa yang muncul untuk kebaikan karena Allah bersumpah dengan jiwa tersebut. Kata Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu al-lawamah, jiwa yang mencela, yaitu jiwa yang mencela jika seorang kurang melakukan kebajikan, atau jiwa yang mencela ketika seorang melakukan kemaksiatan agar berhenti dari kemaksiatan. Maka jiwa ini sifat yang baik, yang mencela seorang, dia menjadi peringatan, dia menjadi peringatan bagi seorang yang melakukan keburukan agar berhenti, dan jika melakukan kebaikan kurang agar ditambah kebaikannya. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya seorang dalam dirinya terkadang muncul mendominasi sifat nafsul mutmainnah, dan terkadang dalam dirinya terdominasi an-nafs al-ammaratum bisu, yaitu jiwa yang selalu menyeru kepada keburukan. Maka seorang berusaha merubah jiwanya dari jiwa yang menyuruh kepada keburukan untuk bisa menjadi an-nafsul mutmainnah yang tenang dan tentram untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua butuh dengan perjuangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Di antara jihad yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jihad melawan hawa nafsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang mujahid sesungguhnya adalah yang melawan hawa nafsunya, yaitu melawan an-nafs al-ammaratu bis-su, yang menyuruh dia untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, yang menyuruh dia untuk mencoba-coba kemaksiatan, yang menyuruh dia untuk menonton yang tidak-tidak, yang menyuruh dia untuk mendengarkan yang haram, yang menyuruh dia untuk melakukan berbagai macam kelezatan dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia perlu berjuang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid, mujahid yang sesungguhnya man jahada nafsahu fi taatillah, yang melawan jiwanya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah jihad hanya melawan musuh dengan pedang. Ada jihad yang lebih utama dan lebih didahulukan adalah jihad melawan hawa nafsu. Oleh karenanya para ulama mengatakan, di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini jihad lebih besar daripada jihad melawan musuh. Siapa yang tidak bisa melawan hawa nafsunya, dia tidak akan bisa melawan musuh yang nyata. Karena jihad untuk melawan musuh butuh untuk melawan nafsunya terlebih dahulu. Oleh karena seorang berjuang ketika jiwanya di pagi hari mengajak dia untuk terus tidur, berlezat-lezat dalam kelezatan mimpi, maka dia harus lawan jiwanya agar bisa bangun solat malam, agar bisa bangun solat subuh di masjid. Sungguhnya jiwanya mengajak dia untuk tidur. Ketika jiwanya tergerak untuk menonton yang tidak-tidak, untuk menghabiskan waktu melihat yang haram, maka dia lawan jiwanya. Saya harus berjuang melawan jiwaku. Saya tidak biarkan diriku menjadi an-nafsu al-ammaratum bisu, menjadi tawanan nafsu yang buruk. Maka dia melawan agar dia menang dalam perlawanannya, jihadnya melawan hawa nafsunya tersebut. Siapa yang kalah maka dia akan masuk neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Siapa yang berlebih-lebihan dan mendahulukan kehidupan dunia, maka nerakanya adalah tempat kembali baginya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencegah jiwanya dari mengikuti hawa nafsunya, dia lawan jiwanya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Sungguhnya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, maka seorang harus melawan hawa nafsunya agar bisa masuk surga. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya, menghisap jiwanya, dan dia bersiap-siap untuk melakukan amalan agar sukses di kehidupan berikutnya.
Kemudian wal ajiz, adapun yang lemah, orang yang pandir, orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Adapun orang yang bodoh yang yaitu mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, ini orang bodoh. Setelah itu dia berangan-angan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan saya bermaksiat, saya mengikuti hawa nafsuku dan Allah Maha Pengampun, saya akan masuk surga. Inilah orang yang pandir, orang yang bodoh. Maka seorang dalam hidup ini berusaha berjuang. Hidup cuma sekali dan kita semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Allah juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Seluruh yang namanya jiwa akan merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan perkara-perkara yang baik maupun perkara-perkara yang buruk. Dan kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Allah juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bahwasanya setiap jiwa pasti merasakan kematian dan sungguhnya pada hari kiamat kelak ganjaran kalian akan dipenuhi. Disempurnakan ganjaran kalian, tidak dikurangi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan atau keburukan. Faman zuhziya 'anin nar, siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, maka sungguh dialah yang sukses, dialah yang berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Oleh karenanya, tatkala jiwa kita mencela kita bermaksiat, berarti nafsul lawamah sedang bergejolak. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini signal kita ikuti. Jangan kita kemudian melawan signal tersebut. Ketika kita ingin beramal soleh, kemudian timbul ingin riya, ingin pamer, kemudian ada signal. Kenapa kau riya? Kenapa kau mencari pujian manusia? Ikuti signal tersebut. Ikuti signal tersebut. Sebagian orang ketika diperingatkan oleh jiwanya, dicela oleh jiwanya karena melakukan kemaksiatan, dia tidak pedulikan, dia tidak sensitif sehingga signal tersebut akhirnya hilang, akhirnya dia terjebak dalam jiwa yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan keputusannya, ridha dengan takdirnya, senang dengan ketaatan kepadanya, tidak suka dengan kemaksiatan sampai kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.